Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billah thumma na'udzu billahi minal bid'ah wa minan nar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam terucap lafal alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kami memuji dan memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala, dan juga kami mohon ampunan serta hidayah dari Allah Jalla wa Ala, dan kami berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa, dan kejahatan amalan-amalan kami. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa Ala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah Jalla wa Ala, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwasanya tiada ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jum'ah siang hari ini, izinkan kami selaku khatib menyampaikan sedikit nasihat terkait dengan materi khutbah Jum'ah yang berjudul penyebab matinya hati seorang muslim. Penyebab matinya hati seorang muslim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Hati yang mati, yakni hati yang kosong dari hakikat kehidupan. Hati yang mati selalu menuruti keinginan nafsu dan kesenangan dirinya. Hati yang mati tidak peduli dengan apapun. Yang penting bagi dia hati yang mati tersebut keinginan dan syahwat terpenuhi. Hati yang mati menghambakan dirinya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Hawa nafsu menjadi pemimpinnya. Syahwat menjadi komandannya. Kejahilan, yakni kebodohan, menjadi sopirnya. Serta hasad dan dengki adalah kendaraannya. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Hal ini terbukti dengan pikiran untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi. Dia dimabukkan oleh hawa nafsu dan kesenangan yang semu. Oleh sebab itu membaur dan berteman dengan orang yang memiliki hati semacam itu adalah racun, dan menemaninya adalah bentuk kebinasaan. Ikhwan fillah, azakumullah, Allah Jalla wa Ala firmankan dalam Quran surah Al-Hajj, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina la fi shiqaqin ba'id. Agar dia menjadikan apa yang dimaksudkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada maradun, ada penyakitnya, dan yang keras hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar la fi shiqaqin ba'id, benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Ikhwan fillah, azakumullah. Dalam surah yang lain Allah juga jelaskan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Ikhwani fillah, azakumullah. Hati yang keras, membatu, bahkan mati disebabkan beberapa perkara, di antaranya yakni yang pertama, al-awal ankum araftumullah, bahwasanya kalian mengenal Allah, falam ta'udu haqqahu, akan tapi tidak memenuhi haknya.
Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ibn Fiddin azakumullah. Allah Jalla wa Ala menciptakan kita bukan hanya untuk makan. Allah Jalla wa Ala menciptakan kita bukan hanya untuk minum dan keperluan hidup di dunia ini. Yang perlu kita ingat bahwa Allah Jalla wa Ala menciptakan kita dengan tujuan yang agung, yakni agar kita semua memenuhi hak Allah Jalla wa Ala, yakni beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan mencontoh Rasulnya, ittiba'ur Rasul. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 36, "Ayahsabul insanu ayutraka suda." Apakah manusia mengira bahwasanya ia akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Inilah penyebab hati seorang muslim itu mati. Yang pertama. Yang kedua, penyebab hati seorang muslim mati yakni as-sani za'antum ankum tuhibbuna Rasulullah, bahwasanya kalian mengaku mencintai Rasulullah, thumma taraktum sunnatahu, kemudian malah meninggalkan sunnahnya. Ikhwani fiddin azakumullah. Meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi seorang muslim, karena dengan mewujudkan ketaatan pada beliau, pada hakikatnya dia telah mentaati Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa, "Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Jalla wa Ala menjauhkan kita dari berbagai sebab matinya hati seorang hamba dan maupun menjalankan amal ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sebagai obat dari hati yang mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ibn Fiddin azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini Allah Jalla wa Ala ingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Orang yang paling cerdas, na'am, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan tentunya yang paling baik dalam mempersiapkan dirinya untuk alam berikutnya. Kematian akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita berada dalam benteng yang tinggi nan kokoh, tatkala jatah umur yang ditentukan tersebut telah habis, maka itulah ajal
yang tidak mungkin kita lari darinya. Dari itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari mempergunakan kesempatan itu untuk senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, dan semoga kelak kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Marilah kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.